dihajar dengan sapi impor ya ini kan, jadi lokal ini nggak bergerak sama sekali. Akhirnya di situ juga peternak bisa ya nggak bisa berkutik gitu. Kalau kita cuma Idul Adha aja kan itu 10 bulan kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita nunggu Idul Adha. Mungkin bagi sebagian orang siap, tapi bagi kita peternak kecil itu belum tentu siap untuk ngasih makan sapi selama 10 bulan itu. Balik lagi, banyak orang yang mau masuk jadi peternak atau peternak kecil mau menjadi besar, itu image pasti banyak mafianya di sapi ini. Nah, langkah apa yang mau dilakukan oleh organisasi ini untuk memberantas mafia-mafia tersebut? Ya berasal dari calo lah, itu ya mungkin teman-teman pasti ngerasain ya, nggak dibayar, dibawa tinggal kabur, itu pasti ngerasain semua. Itu gimana gitu? Itu tidak ada yang namanya mencukupi produksi sapi dalam negeri, Pak. Jadi kalau kita stop impor, saya jamin Pak, tidak sampai 1 tahun sapi Indonesia punah. Saya melihat beritanya Hermawan, sangat sedih Pak. Bukan berarti kompetitor kita hilang, tidak, sedih saya. Karena berkat dari orang-orang seperti Hermawan, Setiafarm, itu muncul peternak-peternak yang baru, peternak-peternak muda dari mana, itu harus kita pertahankan yang seperti itu. Adakah strategi dari organisasi untuk memutus mafia-mafia persapian khususnya di DKI ya dan sekitarnya gitu? Karena kan ini nih balik lagi, banyak orang yang mau masuk jadi peternak atau peternak kecil mau menjadi besar, itu image pasti banyak mafianya di sapi ini. Nah, langkah apa yang mau dilakukan oleh organisasi ini untuk memberantas mafia-mafia tersebut? Ya berasal dari calo lah, itu ya mungkin teman-teman pasti ngerasain ya, nggak dibayar, dibawa tinggal kabur, itu pasti ngerasain semua. Itu gimana gitu? Terus yang kedua, langkah apa yang mau dilakukan organisasi di saat sekarang ini nih, sehabis Idul Adha ini harga sapi lumayan anjlok ya di tingkat jagal gitu kan. Nah kalau kita segmennya di Idul Adha mungkin nggak begitu pengaruh. Nah tingkat harian ini sangat berpengaruh nih gitu. Dengan daya beli yang cukup turun, dihajar dengan sapi impor ya, ini impor yang cukup murah ya, 40.000, 41.000, 43.000 gitu kan. Jadi lokal ini nggak bergerak sama sekali. Akhirnya di situ juga peternak nggak bisa berkutik gitu. Kalau kita cuma Idul Adha aja kan itu 10 bulan kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita nunggu Idul Adha. Mungkin bagi sebagian orang siap, tapi bagi kita peternak kecil itu belum tentu siap untuk ngasih makan sapi selama 10 bulan itu. Terus yang ketiga, pertanyaan saya terakhir, apakah organisasi memiliki program untuk edukasi untuk anggota-anggotanya gitu? Karena kan baik lagi kan jadi peternak itu bukan sekedar sapi hidup, tapi perlu namanya ADG gitu kan, pertumbuhan biar untung lah gitu kan. Di balik sapi super juga kan sekarang kan dengan langkah gimana ya, genetik yang kurang bagus lah, anggaplah di sini kan di Indonesia ini genetiknya campur aduk gitu kan. Nah gimana peternak-peternak yang kecil itu bisa mendapatkan 3 step, yaitu dia bisa menguasai manajemen pakan, manajemen kandang, dan manajemen keuangan. Apakah di situ tuh di APPS ini ada program untuk edukasi peternak-peternak seperti kami di lapangan? Gitu aja. Terima kasih. Baik Mas Kandang Juragan, Mas siapa maaf? Mas Yose Morino. Ya nanti para KSB juga boleh bantu menjawab ya. Kalau dari tadi 3 pertanyaan ini, terima kasih Kang Yose. Jadi kalau yang saya lihat kan pertama dari mafia, sebenarnya mafia nggak cuma di DKI sih, hampir di Jawa Tengah juga ada. Semua intinya mafia sapi lah. Mafia sapi itu, mohon maaf saya harus bilang, salah satu mafia sapi adalah penjagal. Penjagal dalam artian kita fair-fairan aja. Ketika sapi kita sakit, dihargainya, menyakit hati banget itu. Itu salah satunya juga. Jadi kalau menurut kami, kalau untuk yang nomor 1 mafia terus termasuk harga anjlok itu memang yang saya ketahui memang tidak luput dari namanya sapi impor. Yang mungkin bisa dilakukan dari organisasi, tidak mungkin kita memberantas itu Pak, karena kami masih organisasi kecil. Tapi yang bisa kami lakukan adalah ya inilah, kami menampung semua aspirasi, kami menampung semua peternakan sapi yang kecil-kecil pun, nggak cuma hanya yang besar. Bersatu dengan kami, aspirasi tersebut
insya Allah kalau seandainya bisa mengizinkan, kalau memang bisa dilakukan, kita bawa aspirasi itu ke dalam pemerintahan. Karena ini tidak luput dari namanya pemerintah, campur tangan pemerintah. Tapi kalau seandainya asosiasi itu anggotanya cuma sedikit, saya pastikan tidak akan dilirik sama pemerintah. Makanya tidak akan dilirik sama pemerintah. Lalu siapa asosiasi anggota lo kecil? Tapi kalau seandainya kita sama-sama bekerja sama Pak, makanya kami harapkan asosiasi ini gak cuma hanya dikit ini aja Pak. Kami mau semuanya terakomodir. Mau dia ikut asosiasi yang nama asosiasi percantikan sapi atau sapi yang lain, monggo. Mau ngikut asosiasi di sana ada 5 sapi. Misalnya saya nih Firman, saya ngikut asosiasi udah 5 sapi, terus saya mau gabung asosiasi sapi, monggo kalau kami Pak, kami sangat terbuka. Kenapa kami lakukan itu? Karena biar kami punya kekuatan power yang besar untuk kami bawa aspirasi itu ke pemerintahan. Hanya itu yang kami lakukan Pak. Bukti real. Kalau kami bilang kita berantas mafia, harga anjlok, kami asosiasi besar pun sapi kayaknya akan sulit Pak. Karena yang kita hadapi, secara kita harus buka mata, yang kita hadapi adalah orang-orang yang mohon maaf notabene punya duit dan bisa mengatur sesuatu. Itu sangat sulit Pak. Bahkan mungkin saja dia bisa mengatur pemerintah untuk mengeluarkan sapi impor. Kenapa sapi impor itu yang saya ketahui? Kenapa sapi impor itu harus dilakukan sama pemerintah? Yang saya ketahui adalah memang kebutuhan sapi untuk di Indonesia itu kalau hanya mengandalkan lokal tidak terpenuhi Pak. Makanya kami rangkum semua, kami ajak semua, bahkan peternak kecil, bahkan belum berternak sapi, bagaimana caranya mereka untuk giroh, bersemangat untuk ternak sapi. Salah satunya dengan konten sapi Pak. Saya salah satu korban dari orang yang pencinta sapi dari YouTuber. Saya korban dari yang namanya APPSI konten sapi. Makanya saya sangat senang di APPSI karena saya adalah orang, satu saya tidak ada basic Pak di sapi. 3 tahun lalu itu saya tidak ada basic di sapi, saya cuma menikmati sapi gerandong, terus saya senang, akhirnya itu berkat APPSI, berkat konten sapi. Makanya saya terima kasih dengan APPSI. Nah, kita ciptakanlah Pak anggota-anggota yang baru untuk melakukan itu semua. Jadi jangan kita berpikiran dengan banyaknya peternak sapi malah menjadi pemikiran kita, oh banyak saingan. Tidak. Saya melihat beritanya Hermawan sangat sedih Pak. Bukan berarti kompetitor kita hilang, tidak, sedih saya. Karena berkat dari orang-orang seperti Hermawan, Setiafarm, itu muncul peternak-peternak yang baru, peternak-peternak muda dari mana, itu harus kita pertahankan yang seperti itu. Jadi untuk menjawab 1-2 seperti itu Pak, kurang lebih lah. Jadi kalau kita bicara bahasanya, wah kita harus, itu kayaknya nonsen Pak, cuman kata-kata doang. Yang bisa kita lakukan, kita rangkul semua peternak sapi Pak. Bapak punya kayak misalnya di Pamardi tuh kompleks sapi, masa satu kompleks sapi Pamardi doang yang ada, kan malu gitu. Pamardi harus aja gitu semua tuh di kompleks sapi itu. Kenapa? Karena kita mau solid. Kita mau menciptakan nomor 1, nomor 2 ini hilang, ya harus solid Pak. Harus satu suara. Yang ketiganya adalah edukasi. Itulah harapan kami Pak. Makanya kenapa saya tadi ada Pak Sapiedi Bagus, beliau salah satu bisa dibilang apa ya Pak namanya ya? IO pelatihan. IO pelatihan Pak. Dia sering melakukan pelatihan edukasi Pak. Kenapa PPSI tidak bisa? Kalau anggotanya sudah melakukan itu, gitu Pak. Karena tujuan kita bukan untuk mencari lawan ya Pak. Kita mencari sahabat. Kurang lebih begitu Pak. Pak Yos. Tapi bismillah, memang niatan kita harga sapi anjlok itu memang tidak luput dari namanya sapi impor. Sapi impor itu terjadi karena kebutuhan sapi kita lokal tidak memenuhi kebutuhan untuk konsumsi ya Pak, konsumsi untuk kebutuhan daging di Indonesia. Dari saya sekian, terima kasih. Tambahan boleh, monggo Pak. Untuk Om Jose ini kandang sapi Juragan, kandang besar juga di Bogor Pak. Oh Masya Allah. Bintang Tani, kandang Juragan, Bogor ternyata banyak kandang-kandang besar. Kalau saya kebetulan, kandang saya kebetulan kecil Om Jose, dekat juga. Kandang saya di Komplek Kunak. Oh di Kunak. Iya, cuman kapasitasnya kelihatan kandangnya. ya kecil biasa di bibir-bibir. Duitnya tapi banyak Pak. Untuk saya mungkin ke pertanyaan nomor 2 ya. Kenapa harga sapi kita anjlok? Itu sebetulnya bukan harga sapi saja, karena sekarang ekonomi global. Saya contohkan, harga sapi anjlok itu bukan cuma di Indonesia.
hari ini Pak, saya dapat kabar kemarin hari Jumat, sapi Australia itu paling mahal 2.3 atau 2,3 dolar Australia sama dengan 23.000. 23.000 dan mereka antri Pak. Antri untuk bukan keluar, antri untuk dimatiin Pak. Antri buat potong aja mereka jadwalnya lebih dari 1 bulan. Sedangkan nutrisi atau pakan mereka tidak ada. Termasuk domba Pak, termasuk unta. Jadi memang ini pengaruh ekonomi global. Selain juga daya beli di Indonesia menurun. Akibat nomor satunya ternyata uang kita menguap ratusan triliun karena judi online. Dari anak SD sampai kakek-kakek. Gimana cara ngatasi harga sapi anjlok? Otomatis harus bertahan. Tapi untungnya di Indonesia itu ada momen yang namanya Idul Adha. Kalau untuk di sapi, kalau untuk di kambing sama domba mungkin ditambah momen akikah. Ya, di sapi ini memang ya selain juga terbentur oleh politik yang kita anggap fluktuatifnya terlalu ekstrim untuk sapi lokal Pak. Karena tadi kata Om Firman itu tidak ada yang namanya mencukupi produksi sapi dalam negeri Pak. Jadi kalau kita stop impor, saya jamin Pak, tidak sampai 1 tahun sapi Indonesia punah. Dan saya sudah itu detail riset ya Pak. Kebetulan saya juga main di advokasi Kementerian Pertanian. Apabila kita tidak impor, terutama untuk Pulau Jawa Pak, bahkan sekarang sudah merambah ke Pulau Sumatera, bahkan sekarang merambah lagi ke Pulau Kalimantan, itu sudah tidak dimungkinkan sapi kita punah Pak. Mungkin generasi saya 3 generasi ke bawah akan melihat sapi Indonesia kalau kita tidak impor. Cuman yang memperparah ini kemarin sempat diperparah oleh adanya daging impor Pak. Nah ini yang efeknya terlalu bypass kalau menurut saya, terlalu kejam. Kalau sapi impor mungkin kita masih bisa kerja, kita masih bisa berusaha, kita masih bisa ya banyak yang akan kita bisa upayakan di dalam negeri dibanding bypass langsung kerbau impor dari India. 3 kali saya Pak mengajukan gugat undang-undang ini, review undang-undang ke MK. Dan tahun 2023 ini kita dipatahkan langsung. 2 kali kita ke MK masih ada pertimbangan, sampai yang kedua itu Pak Partes Akbar kena kasus suap dari importir daging, itu dulu kita juga yang mengajukan. Ketiganya kemarin kita mengajukan lagi atas nama saya pribadi Pak, dengan teman saya 1 orang, itu kita dipatahkan, gugatan kita ditolak. Jadi kita sudah mengupayakan sebetulnya supaya si harga daging ini, terutama harga sapi di kita tidak terlalu anjlok, dan juga kita terproteksi dari penyakit PMK yang kita indikasikan bahwa ini penyebabnya dari negara importir daging. Ya semuanya sudah patah. Jadi ya kita harus menerima dan menyikapi itu dengan lapang dada, dan kita harus move on. Kalau kita nggak move on, ya salah satunya ini yang dilakukan oleh APPSI Pak. Mungkin kalau APPSI ini kalau di domba itu tukang domba Garut Pak. APPSI ini spesialis sapi kontes. Domba Garut itu tidak akan ada nilainya apabila tidak ada kontes, saya jamin. Sapi kita harus angkat topi sama, walaupun ya sama sedih begitu lihat YouTube-nya Mas Hermawan. Waduh, saya bilang dia salah satu pionir yang membangkitkan sapi-sapi kelas PO itu bergairah. Coba kita, walaupun harga sekarang lagi di bawah Pak, coba Bapak pergi ke Kebumen cari harga PO sapi murah, udah susah. Mereka bilang iya anak si A, anak si B, anak si C, turunan A, B, C. Padahal nggak tahu itu yang ngawinnya anak kandang atau iya. Nah, tapi minimal dengan adanya seperti itu Pak, harga sapi tidak terlalu anjlok. Kebayang kalau kita ikutin pasar Pak, sapi dari Australia paling mahal 23.000, sampai kita cuman berapa? Ya. Untuk yang ketiga Pak, untuk tadi edukasi ya. Edukasi ya, kalau mungkin edukasi kecil-kecilan Pak, sebetulnya di tempat saya itu hampir tiap minggu para praktisi sama praktisi peternakan, baik itu praktisi obat-obatan maupun juga dokter hewan itu selalu ngumpul Pak di tempat saya. Di Bogor juga dekat, kalau mau main boleh di Jalan Baru ya. Mereka semua suka share dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat.
Dan saya pengen di APPSI nanti kita agendakan juga ketua. Memang ini perlulah. Istilahnya kita ngadakan pertemuan rutin, walaupun itu sebulan atau 2 bulan sekali, kita isi dengan pelatihan-pelatihan seperti ini. Itu akan kita usulkan. Usulan dari Kang Jose tadi, saya usulkan juga nih langsung ke DPD. Mudah-mudahan bisa jadi jadwal kerja ya. Ya nanti khusus kalau yang dekat-dekat seputar Jabodetabek kita ngadain acara silaturahmi, kita tur dari kandang ke kandang, yuk kita agendakan supaya makin lebih akrab. Itu mungkin dari saya tambahannya ketua. Terima kasih Pak, terima kasih Kang Ferry sama Pak Yose atas pertanyaannya yang pastinya Bismillah Pak. Kita yang namanya usaha pastinya ada untung, pastinya juga ada rugi. Tapi kami harapkan dengan adanya APPSI semua kita berpikiran positif Pak. Berpikiran positif kalau sebenarnya hanya melalui kontes saja mudah-mudahan tapi tidak anjlok. Karena sekarang Pak, saya harus terus terang, hanya karena APPSI lah harga sapi kita itu bisa mencapai 200 juta, 150 juta. Laku Pak, laku. Alhamdulillah ada. Ambisi saya kalau boleh terus terang, saya kenapa saya sangat senang dengan organisasi ini, bahkan saya sebenarnya sedih Bang Mezar. Dan saya akan bahasanya akan menaikkan derajatnya sapi. Karena ketika ada kontes burung dara, kontes kambing kayaknya kok harga sapi parah banget ya. Harus kita ciptakan Pak dengan APPSI melalui kontes. Entah tahun depan kalau perlu kita Piala Presiden Amerika lah kita buat di Indonesia, biarin aja. Sampai tahu kan kita optimis lah, kita harus optimis Bang, nggak boleh pesimis. Bismillah. Yang tadinya bilang tukang Ferry, anaknya Bima Sakti, kita tahu loh dia kawinnya kapan juga kita bakal tahu. Yang penting kan kejual dengan harga yang oke. Makanya kayak Bang Mezar dulu pernah cerita sama saya kan, dulu harga sapi yang 1 ton paling harganya 40 juta, 50 juta ya Bang. Potong Idul Fitri lagi. Sekarang saya suka udah 200 juta dibanderol bos. Ya seneng saya emang begitu. Ya Bismillah. Jadi gitu Pak Yos, Bismillah. Makanya balik lagi Pak, ilmu yang selalu saya pakai adalah satu sapu lidi akan mudah dipatahkan. Tapi kalau kita berkumpulnya sapu lidi, insya Allah semua kotoran itu bisa kita singkirkan. Bismillah.